Roaring Lion alias singa mengaum adalah nama operasi militer yang digunakan Israel dalam serangan besar-besaran bersama Amerika Serikat terhadap Iran 28 Februari 2026 kemarin. Kenapa Israel pilih singa sebagai nama operasi militernya? Secara psikologis, pesannya jelas banget. Ini soal dominasi, kekuatan predator, dan intimidasi. Intinya mau dikatakan gini, jangan main-main, penguasa wilayah sudah kalah. Tapi buat kita yang akrab dengan Alkitab, simbol singa ini sebenarnya punya lapisan makna yang jauh lebih dalam. Kalau kita buka kitab Wahyu 5 ayat 5 dan 6, ada momen yang plot twist banget di situ. Yohanes awalnya dikasih tahu kalau singa dari suku Yehuda telah menang. Kita pasti membayangkan sosok penguasa yang perkasa dan garang, bukan? Tapi anehnya, pas Yohanes menoleh, yang dilihatnya bukan singa. Yang dia lihat justru seekor anak domba yang seperti baru saja disembelih. Disinilah letak kejutan teologisnya. Singa itu menang bukan dengan cara menerkam, tapi dengan cara menjadi anak domba yang berkorban. Jauh sebelum dia memerintah sebagai raja, Yohanes Pembaptis sudah memperkenalkannya di Yohanes 1 ayat 29 sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kekuatan Allah itu memang paradoks. Dia menaklukkan maut bukan lewat kekuatan kuasanya, tapi lewat kasih yang rela berkorban. Tapi ada satu bagian lagi yang penting banget, yaitu istilah murka anak domba. Kedengarannya agak janggal ya. Biasanya kita takut sama murka singa, bukan domba. Tapi di Wahyu 6 ayat 16 digambarkan orang-orang sampai memohon supaya gunung-gunung menimpa mereka hanya untuk sembunyi dari murka anak domba itu. Kenapa yang murka itu sosok anak domba, bukan singa? Justru di situ poin pentingnya. Murka ini muncul karena anak domba itulah yang telah mengorbankan dirinya bagi manusia berdosa. Ia sudah memberikan segalanya, nyawanya, darahnya, kehormatannya. Jadi ketika manusia tetap mengeraskan hati, murka itu bukan muncul dari rasa benci, melainkan dari kasih karunia yang ditolak. Yohanes 5 ayat 22 menyatakan bahwa Bapa menyerahkan seluruh penghakiman kepada anak. Dengan kata lain, dia yang pertama kali datang sebagai anak domba yang berkorban bagi manusia, kelak juga akan berdiri sebagai hakim atas umat manusia. Disinilah seriusnya penolakan terhadap Kristus. Ketika pengorbanan yang menawarkan pengampunan dipandang sepele, maka konsekuensinya adalah penghukuman kekal. Walaupun dunia dipenuhi kekuatan politik dan militer yang besar, semua itu nggak menentukan akhir sejarah. Wahyu 17 ayat 14 berkata bahwa ketika bangsa-bangsa berperang melawan dia, anak domba itu akan mengalahkan mereka. Itu berarti pada akhirnya sejarah ada di tangan Kristus. Dia adalah sang singa dari Yehuda yang juga adalah anak domba yang memiliki kuasa di atas semua kerajaan dan penguasa di dunia. Amin.